Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusukh wa tawbatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallam ma'alib hadzal kitab Sayyidi Abdul Wahab Asy-Syu'rani wa usulihi wa fara'ihi wa dhabil huquqi alim majma'in wa syekhi murabbi ruhi Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf wa sahibul maqam Al-Habib As-Sallid wa sahibul maqam Al-Habib wa syekhi murabbi ruhi Ki Hajan Basri Abu Bakar wa syekhi murabbi ruhi Ki Hafizuddin wa syekhi murabbi ruhi Ki Hajan Warsaidi wa syekhi murabbi ruhi Ki Haji Sabila Rasyad wa syekhi murabbi ruhi usulihim wa fura'ihim wa dhabil huquqi alim majma'in anna Allah ta'ala yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا فاتح لما أغلق الخاتم لما سبق سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا من نور العظيم وأفتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Silakan dibuka kitab Wasiatul Mustafa, ada di halaman 16 baris dari atas. Ya Aliyu innal malaikata ida. Halaman 16 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya Aliyu innal malaikata yastaghfiruna lil insani madama ala taharatin walam yuhdis. Ya Aliyu man ightasala yawmal jum'ati ghafarallahu lahu ma bainal jum'ati ilal jum'ati
وجعل ذلك ثوابا في قبره وثقل على ميزانه يا علي عليك بالسواك ففيه 24 فضيلة في الدين والبدن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya aliyu innal malaikata yastaghfiruna lil insani ma dama ala taharatin wa lam yuhdith. Pesan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teruntuk Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Begitu juga pesan ini secara umum diperuntukkan untuk kita sebagai umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, baik malaikat yang ada di langit maupun malaikat yang ada di bumi, yastaghfiruna lil insani, mereka itu malaikat yang Allah Ta'ala khususkan mereka beristighfar, mereka memohonkan ampun lil insani, yaitu bagi manusia, madama ala taharatin, selama orang itu dalam keadaan bersuci, walam yuhdis, dan juga belum batal. Jadi kata Rasulullah, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Rasul mengatakan menggunakan kalimat inna. Ini menunjukkan benar-benar kekuatan. Al-malaikata, para malaikat, yastaghfiruna lil insani, mereka memohonkan ampun untuk orang, madama ala taharatin, selama orang itu dia bersuci atau selama orang itu dia punya wudu. Walam yuhdis, dan selama orang itu belum batal wudunya. Jadi di sini menunjukkan keberuntungan umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa bahagianya kita menjadi umatnya Rasul, yang kita sibuk ngurusin kepentingan diri kita sendiri,
Tapi di balik itu ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mereka sibuk ngurusin kita. Kita sibuk dengan dagang kita. Kita sibuk dengan bisnis kita. Sibuk dengan kerja kita, sibuk dengan toko kita. Tapi ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yaitu malaikat yang tidak henti-hentinya dia berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Untuk siapa? Yaitu untuk orang yang punya wudu. Selama wudunya itu belum batal. Jadi keistimewaannya itu kalau kita punya wudu dan belum batal, maka selama itu juga malaikat beristighfar buat kita. Ya. Jadi memang kita disunnahkan untuk idamatul wudu. Untuk selalu kita ini kalau wudu, kalau batal wudu gitu. Ya. Nah tentunya istighfarnya malaikat, memohonkan ampunnya malaikat untuk orang yang senantiasa dia punya wudu, maka ini akan menghasilkan rizki yang banyak. Ya. Jadi ampunan itu diantaranya adalah keuntungannya memperluas kita punya rizki. Idamatul wudu tajlibur rizqa. Dikatakan idamatul wudu, continue mulazamah kita punya wudu. Kalau batal kita wudu, kalau batal kita wudu. Itu dikatakan tajlibur rizqa, dapat memperlancar rizki kita. Ya. Nah ini dari satu ampunan yang dibacakan oleh malaikat, salah satunya bikin rizki kita ini jadi lancar. Ya, sebab salah satu yang bikin rizki kita seret, yang salah satu yang membuat rizki kita itu jadi mampet karena dosa yang kita lakukan. Ya. Nah, dengan sebab kita punya wudu, kemudian malaikat istighfar mohonin ampun, ya dengan sebab dosa-dosa yang kita perbuat, malaikat istighfar, maka rezeki kita jadi luas. Yang tadinya sempit sekarang jadi luas. Yang tadinya seret sekarang jadi lancar. Ya, jadi yang bikin mandek rezeki itu dosa yang kita perbuat. Kata Rasul, innal abda la yuhramu minar rizki bidzambil ladzi yusibuhu. Sungguhnya seorang hamba la yuhram. Ya, niscaya dia itu akan di ihram. Ihram itu yumna, dicegah. Dicegah rizki bidzambil ladzi yusibuhu, dengan sebab dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya. Nah, ketika kita punya wudu, kemudian malaikat istighfar, mohon ampun, berarti kan mohon ampun buat kita yang banyak dosa. Yang dengan sebab dosa itu bisa bikin tersumpel kita punya rizki. Nah, jadi dengan sebab banyaknya istighfar malaikat, maka bisa membuka sumpelan rizki kita. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, "Ya Musa, idza asabatka musibatun." Wahai Nabi Musa, idza asabatka musibatun, apabila satu musibah menimpamu. Ya, penyakit, musibah, hal yang enggak ngenakin kita. Wa anta ala ghairi wudu'in, walhal engkau tidak dalam keadaan berwudu, maka kata Allah Ta'ala, fala talumanna illa nafsak, maka jangan salahkan aku, maka salahkan engkau punya diri. Jadi jangan salahin siapa-siapa. Kalau kita kena musibah, kita kena penyakit, salah satunya dikarenakan kata Allah Ta'ala kita nggak punya wudu. Makanya kalau kita jalan-jalan kemana-mana punya wudu. Ya. Ya.
Ya, itu begitu tuh. Jadi banyak dia punya fadilahnya di situ. Ya. Makanya dalam satu kitab dikatakan, ya, disunnahkan untuk kita mulazamah wudu, ya, karena ada hadis Rasulullah, ya Anas, in istata'ta an takuna abadan ala wudu'in faf'al. Wahai Sayyidina Anas bin Malik, apabila engkau mampu untuk engkau selalu dan selalu punya wudu, faf'al, lakukan, jalanin. Kenapa? Fa inna malakal mauti idza qabada ruha 'abdin wa huwa 'ala wudu'in kutibat lahu syahadah. Maka sungguhnya malakal maut apabila dia mencabut ruh seorang hamba, wa huwa 'ala wudu'in, walhal dia punya wudu, lagi dicabut sama malakal maut, dia punya wudu, maka kematiannya itu tercatat sebagai mati syahid. Jadi ketika kita punya wudu dalam keadaan bersuci, Allah Ta'ala cabut, ya, ruh kita, maka di situ terbilangnya kita mati dalam keadaan mati syahid, ya, mati dalam keadaan, ya, membawa iman dan Islam. Begitu juga mati syahid, artinya syahidnya syahid akhirat di situ, ya. Kalau kita pengen didatengin oleh malaikat Jibril alaihi salam ketika kita sakaratul maut, udah nggak lepas, kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, biar hadir tuh malaikat Jibril ketika kita lagi sakaratul maut, ya, maka hendaknya kita dalam keadaan punya wudu, ya. Jadi sewaktu-waktu kita ada panggilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ajal kita berhenti sampai situ, sedangkan kita punya wudu, ketika sakaratul maut itu malaikat Jibril alaihi salam hadir untuk mendampingi kita. Jadi hadir itu malaikat Jibril alaihi salam, ya. Makanya orang yang punya wudu itu diberikan 7 daripada karomah oleh Allah Ta'ala. 7 kemuliaan Allah Ta'ala berikan bagi orang yang selalu punya wudu. Ini dikatakan oleh ba'dul arifin, ya, sebagian al-arifin billah, orang-orang yang sudah ma'rifah kepada Allah Ta'ala, ya, para wali, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kata para wali, targhabul malaikatu fi suhbatihi. Kalau kita senantiasa punya wudu dalam keadaan suci, maka itu malaikat senantiasa akan senang sama kita, senang nyertain kita. Jadi kemana-mana aja kita jalan, kita pergi, akan diikuti sama malaikat, dijaga kita sama malaikat dengan perintah Allah Ta'ala, ya. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, wala yazalul qalamu ratban min katbi thawabihi. Senantiasa yang namanya qalam, pena, itu pena untuk mencatat amal kita, senantiasa dia basah min katbi thawabihi, daripada menulis dia punya pahalanya. Ditulis dia punya pahala tuh selama kita punya wudu terus tuh. Qalamnya Allah Ta'ala itu enggak berhenti-henti untuk mencatat kita punya pahala. Yang ketiga, wa tusabbihu a'dha'uhu wa jawarihuhu. Bertasbih dia punya anggota badannya. Jadi anggota badan kita nih, kaki, tangan kita, kuping, mata kita, semuanya bertasbih, subhanallah, subhanallah. Cuman kita nggak bisa dengar aja. Kalau kita punya punya wudu, ya. Ada lagi yang keempat, kata ba'dul arifin, wala tafutuhu takbiratul ula ma'al imam. Tentunya kalau orang senantiasa punya wudu, nggak bakal luput takbiratul ihram bersama imam. Nah, jadi kalau orang udah punya wudu, berarti kan ketika waktu masuk sholat dia udah standby, udah nggak perlu dia ke WC dulu gitu kan, ngantri lama kayak gitu, enggak. Kenapa? Karena sebelumnya dia udah punya udah punya wudu. Jadi udah ada di belakang siapa?
di belakang imam, dapat keutamaan fadilah takbiratul ihram. Ya. Yang kelima, wa idza nama ba'atsallahu ta'ala ilaihi malaikatan yahfazunahu min syarri tsaqalain. Apabila kita tidur dalam keadaan punya wudu, maka Allah Ta'ala utus kepadanya para malaikat yang ngejagain kita. Min syarri tsaqalain, dari kejahatan jin dan juga manusia. Tsaqalain itu dua yang memberatkan. Yang memberatkan bumi kan tsaqalain itu. Tsaqalain itu jin dan bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi dunia ini berat oleh bangsa jin dan juga bangsa manusia. Maka disebut dengan tsaqalain. Dua yang memberatkan. Jin pengen jahatin kita, manusia pengen jahatin kita. Kalau kita tidur dalam keadaan punya wudu, kata para wali Allah, maka Allah Ta'ala utus malaikat buat ngejaga orangnya tadi. Udah tenang aja tidurnya udah. Nggak ada was-was, nggak ada rasa takut gitu. Ya, itu aja udah tuh. Ya, apa masih kurang dengan ini? Cukup udah. Kalau orang yang beriman, ya yakin gitu. Yusahilullah ta'ala sakaratil maut. Yang keenam, Allah Ta'ala permudah ketika dia sedang sakaratul maut. Ya, jadi ketika sakaratul maut ada orang yang susah. Ada yang dari pagi sampai siang, ada dari pagi sampai malam gitu. Iya, sekarat tuh, tapi belum dicabut-cabut. Ya. Nah, untuk mempermudahnya, nggak terasa ketika kita sakaratul maut, dan mudah nggak lama-lama dengan sebab kita idamatul wudu. Ya. Jadi lazimin wudu kita, karena kita nggak tahu kapan kita bakal dicabut nyawa kita. Begitu. Yakunu fi amanillah azza wa jalla madama 'alal wudu. Senantiasa dia berada dalam perlindungan Allah selama dia punya wudu. Jadi banyak itu. Bahkan saya punya kabar dari cucu daripada guru Hadi itu, Pisangan, waktu saya silaturahmi, itu beliau bercerita kepada saya bahwa guru Hadi itu, yang Pisangan itu, selama hidupnya beliau nggak pernah lepas dari wudu. Kayak kata cucunya, makanya oleh karena itu beliau punya rezeki katanya luas, karena emang ngamalin itu. Salah satunya apa ya? Salah satunya nggak lepas daripada wudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi, gitu. Ya. Makanya baca Quran dengan berwudu dibandingkan dengan baca Quran nggak pakai wudu, dapat nggak pahalanya? Dapat pahalanya, tetap dapat. Tapi kalau mau dibanding-bandingin baca Quran dengan berwudu terlebih dahulu, itu pahalanya jauh lebih besar ketimbang kita baca Quran kagak punya wudu. Ini baca, kalau baca boleh pakai wudu, boleh kagak, kan gitu. Kalau megang sih kudu punya apa? Harus punya wudu. Kalau baca nggak punya wudu juga nggak masalah, kecuali kita punya hadas besar. Ya, dikatakan pahalanya kalau kita punya wudu, Al-Quran yang kita baca itu per hurufnya dapetin 25 kebajikan. Kalau kita nggak punya wudu, per hurufnya itu cuma 10. Baca Quran nggak punya wudu, dapat per hurufnya 10. Tapi baca Quran punya wudu, per hurufnya 25. Mana gede? Nah, 25. Karena dia wudu dulu. Ya. Tapi emang biasanya penyakit kita kan males itu. Bawaannya ogah aja. Ya, paling-paling kita punya wudu kalau ketika pengen sholat, itu doang. Pengen sholat baru kita punya apa? Punya wudu gitu. Ya. Jadi Allah Ta'ala kasih keselamatan juga emang. Nah, tadi dikatakan selama dia punya wudu, dia berada dalam keamanan, keselamatan Allah Ta'ala. Ini dulu pernah terjadi, ya. Ada orang dari Serang itu menuju Bandung. Ternyata di jalan tol terjadi kecelakaan. Sampai mobilnya remuk.
Ya, mobilnya udah hancur parah dah. Isinya ada orang di dalamnya, tapi orangnya itu selamat, panjang umur, sehat walafiat, tulangnya nggak ada yang patah. Tapi mobilnya apa? Hancur, parah udah mobilnya. Ya, ternyata kata pengakuan itu orang korban itu yang nggak kenapa-napa, cuman ya besot-besot lecet sih, wajar deh. Ya. Emang bener kata Rasulullah, Masya Allah, dengan izin Allah saya dijaga tuh. Tulang nggak ada yang patah, normal semuanya deh. Ya mungkin kalau besot-besot dikit sih wajar lah, gitu kan. Tapi ini beliau dalam keadaan selamat, panjang umur, kagak patah tulang. Dengan sebab apa itu? Dengan sebab dia lazimin wudu. Kalau antum mau coba deh. Kali gitu mau ngetes. Kalau kita kan orang ngetesan mulu sama orang. Lah coba deh sono. Ya bukannya kita nggak mau dapat kecelakaan, alhamdulillah jangan sampai. Ya, ayo tuh gitu. Ya. Kita yang punya toko itu kan. Nanti kalau kita mulazamakan wudu, idamatul wudu, itu nanti Allah Ta'ala bakal datengin pembeli. Ya. Yeah. Yang datengin pembeli sama kita yang punya toko, sama kita yang punya barang siapa? Yang datengin pembeli Allah. Dia datang ke warung kita, dia tertarik lihat barang kita, akhirnya dia beli. Siapa itu yang gerakin? Allah. Nah, kalau kita mau banyak pendatang ya ngebeli barang kita, itu dengan sebab salah satunya adalah mulazamahkan wudu. Insya Allah toko kita laris. Kalau udah laris 2,5%. Lupa lagi ya, ayolah. Gue tarik lagi nih. Ya. Kenapa jarang datang pembeli sama kita, jarang yang lihat-lihat barang kita, gitu kan? Bawaannya udah segen aja gitu. Ya, udah gue jalan lah, malas lihatnya. Kan begitu. Penyebabnya karena kita kurang dekat sama Allah. Gitu. Penyebabnya kurang kita apa? Kurang dekat kita sama Allah, ya. Nah, kalau kita punya wudu, Allah Ta'ala bakal demen sama kita. Allah Ta'ala demen sama kita. Kalau Allah Ta'ala udah demen, ya enak banget tuh deh. Ya. Kayak umpamanya anak muda demen sama perempuan, ya. Nggak minta juga ditawarin. Bakso ya? Tuh gitu kan? Bakso ya? Gitu kan? Nah, padahal tuh perempuan minta nggak sama kita? Kagak minta. Tapi dikarenakan lakinya didemen sama perempuannya, ditawarin tuh bakso ya. Ya. Padahal kagak minta tuh perempuan, dikasih sama lakinya tuh. Kenapa? Karena begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau demen sama makhluknya, sebelum makhluknya minta, Allah Ta'ala dikasih tuh. Tuh, sebelum minta udah dikasih sama Allah. Tuh. Kenapa? Karena Allah Ta'ala udah apa? Udah demen. Jadi biarin yang ngegerakin tuh Allah. Ya gitu. Ya, jadi kita ya balik ke diri kita aja, jangan nyalahin siapa-siapa. Mungkin diri kita belum dekat sama Allah. Makanya usaha kita begini ya, susah daripada larisnya. Kenapa? Mungkin karena kita kurang dekat sama siapa? Sama Allah. Jadi kita cari dulu tuh kecintaannya Allah. Allah maunya apa? Begitu. Kalau kita sudah tahu maunya Allah, Allah Ta'ala juga bakal nggak lupa sama kita. Pasti Allah Ta'ala bakal ingat sama kita. Ya. Kalau kita ingat sama Allah ketika susah doang, kata Allah, kemarin mana aja banyak duit ya lupa sama gua, gitu kan. Giliran begini aja baru ingat sama saya, ya kan. Allah Ta'ala juga nggak mau nginget. Giliran susah datang kepada Allah, tapi giliran kaya, panjang umur, sehat afiat, itu banyak duit, dia nggak mau minta sama Allah, dia nggak mau dekat sama Allah, gitu kan.
Kata Allah kemarin kemana aja? Ya Allah Ta'ala juga bakal diem aja. Ya nggak mau noleh-noleh dia. Kenapa? Karena ketika dia banyak duit, ketika kaya juga dia lupa akan Allah Ta'ala. Ya. Tuh, jadi antum yang punya toko, yang kerja di pasar, yang buka lapak ini, ya, biar habis tuh kaosnya judi itu, ya, udah. Jadi ke pasar, sebelum ke pasar punya wudu. Ya antum siapa yang kerja ada ke pasar punya wudu, ya, insya Allah laris tuh. Percaya nggak? Praktekin aja, praktekin, yakin, ya. Praktekin, yakin, jangan sehari 2 hari. Saya udah wudu nih, belum datang juga. Ya, mungkin wudu ente kurang bener. Ya, nah itu begitu. Ya. Jadi banyak banget deh faedah-faedah wudu tuh. Ya. Makanya ada beberapa tempat kalau kita pengen ini wudu gitu. Kita pengen tidur malam, pengen tidur siang, sekalipun sebentar, wudu gitu. Ya. Ketika kita habis janabah, punya janabah, pengen makan, wudu. Ya. Ketika habis ngomongin orang, habis gibah gitu. Oh, si fulan begini, begini, begini. Si fulan begini. Nah, kan itu gibah tuh. Kalau kita dengar dia nggak suka. Nah, habis gibah antum sunnah wudu. Ya, kita pengen cukur rambut, sunnah wudu dulu, cukur rambut itu. Khusus syarif gitu. Habis nyukur apa? Kumis, wudu. Ya, masuk farjil bahima, nyentuh kemaluannya binatang. Kita pengen tahu nih telurnya udah deket, tapi masih jauh nih. Ayam misalkan, kita pegang begini. Ah, itu nanti habis itu selesainya apa? Sunnah wudu. Jadi satu hadis ini aja kalau kita amalin, insya Allah penuh barokah hidup kita. Ya, nah ini jadi antum jangan lepas wudu di mana saja antum berada, mau tidur, mau jalan, mau ngapa-ngapain, punya wudu gitu aja. Insya Allah Allah Taala kasih selamat buat kita. Itu. Ya. Nah, satu hadis aja. Jadi kalau 2 kepanjangan. Pembahasannya masih panjang nih hadis yang selanjutnya. Ya Aliyu idza ightasala yaumal jumu'ah ghafarallahu lahu ma bainal jumu'ah ilal jumu'ah wa ja'ala dzalika thawaban fi qabrihi wa thaqula ala mizanihi wallahu alam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin.